في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian umat Islam merayakan peringatan Maulid Nabi untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bahkan, sudah sejak lama di negara kita, Maulid Nabi menjadi hari libur nasional. Peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW atau biasa disebut sebagai Maulid Nabi telah menjadi semacam tradisi bagi umat Islam di berbagai belahan dunia, tak terkecuali di Indonesia. Peringatan Maulid Nabi pada 12 Rabiul Awal menjadi momen yang membangkitkan dan menjaga semangat Nabi dalam diri umat. Kendati telah menjadi semacam tradisi, memang masih terjadi saling pendapat tentang kapan sebenarnya Maulid Nabi mulai diperingati oleh umat Islam. Jika ditelusuri dalam kitab tarikh atau sejarah, perayaan Maulid Nabi tidak ditemukan pada masa sahabat, tabi'in hingga tabi'it tabi'in, dan 4 imam mazhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Mereka pula kalangan yang paling semangat dan menghayati setiap ajaran-ajaran yang diwariskan olehnya. Beberapa kalangan berpendapat bahwa Maulid Nabi pertama kali muncul pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu tahun 1193 Masehi. Salahuddin disebut mengajurkan umat Islam untuk melaksanakan perayaan Maulid Nabi guna membangkitkan semangat jihad kaum muslimin. Kala itu, Salahuddin dan umat Islam memang berada pada fase peperangan melawan pasukan atau tentara salib. Kendati demikian, pendapat tersebut juga masih diperdebatkan. Mereka yang menolak bahwa Salahuddin sebagai pelopor Maulid Nabi beralasan tidak ditemukan catatan sejarah yang menerangkan perihal Salahuddin menjadikan Maulid Nabi sebagai bagian dari perjuangan dalam perang salib. Menurut beberapa pakar sejarah Islam, peringatan dan perayaan Maulid Nabi dipelopori oleh dinasti Ubaidiyun atau yang disebut juga sebagai Fatimiyah atau silsilah keturunan yang disandarkan pada Sayyidah Fatimah. Al-Mahrizi, salah satu tokoh sejarah Islam, mengatakan para khilafah Fatimiyah memang memiliki banyak perayaan sepanjang tahun, antara lain perayaan Tahun Baru, Hari Asyura, Maulid Nabi, Maulid Ali bin Abi Thalib, Maulid Hasan dan Husain, Maulid Fatimah Az-Zahra, perayaan malam pertama bulan Rajab, perayaan malam pertama bulan Sa'ban, perayaan malam pertama Ramadan, perayaan Idul Fitri dan Idul Adha, perayaan malam Al-Khaliq, perayaan Hari Nauruz atau Tahun Baru Persia, dan lain sebagainya. As-Saybakit Al-Muti'i, seorang mufti dari Mesir, dalam kitabnya As-Sanul Kalam juga menyebutkan yang pertama kali mengadakan 6 perayaan maulid, salah satunya adalah Maulid Nabi, adalah Al-Mu'iz Lidnila, keturunan Ubaidillah dari dinasti Fatimiyah pada 362 Hijriah. Selain mereka, dalam beberapa buku sejarah juga disebutkan bahwa dinasti Fatimiyah memang yang menginisiasikan perayaan Maulid Nabi. Perlu diketahui sebelumnya, peringatan Fatimiyah berdiri pada 909 Masehi di Tunisia. 6 dekade kemudian, mereka memindahkan pusat kekuasaan ke Kairo, Mesir.
2 tahun setelah masuknya Salahuddin Al-Ayyubi ke Mesir, yaitu sekitar tahun 1171, dinasti Fatimiyah runtuh. Adanya perayaan Maulid Nabi oleh dinasti Fatimiyah disebutkan di antara lain oleh 2 sejarawan dan ilmuwan pada masa dinasti Mamluk. Beberapa abad setelah masa hidup Salahuddin, salah satu sejarawan tersebut adalah yang telah disebutkan sebelumnya, yakni Al-Mahrizi dan Al-Kalkasandi. Al-Kalkasandi menyebutkan tentang perayaan Maulid Nabi oleh dinasti Fatimiyah secara ringkas dalam kitabnya Sub Al-Asya Jilid 3. Perayaan itu dilakukan pada tanggal 12 Rabiul Awal, dipimpin oleh Khalifah Fatimiyah dan dihadiri oleh para pembesar kerajaan seperti Qadi Al-Qudrat, Dai Al-Duat, dan para pembesar kota Kairo dan Mesir. Acara tersebut diterangkan dan dibuka dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan khutbah oleh 3 penceramah. Kendati terdapat sumber referensi yang menyebutkan bahwa dinasti Fatimiyah yang pertama kali menghelat Maulid Nabi, tetapi hal tersebut juga masih diperdebatkan, sebab Ibnu Zubair ketika melakukan perjalanan hajinya melalui Mesir pada tahun 1183 tidak menyebutkan adanya kebiasaan maulid di sana. Saat itu sudah 12 tahun sejak runtuhnya dinasti Fatimiyah dan Mesir telah diperintah oleh Salahuddin. Pada Rabiul Awal tahun itu, Ibnu Zubair masih belum menyeberang dari Mesir menuju Jeddah. Jika kebiasaan maulid di Mesir merupakan kebiasaan yang populer di tengah masyarakat sejak masa Fatimiyah dan kemudian bersambung pada masa Salahuddin, rasanya kecil kemungkinan hal itu akan terlewatkan dari pengamatan Ibnu Zubair untuk kemudian ia tuangkan di dalam buku perjalanannya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Surah Al-Ahzab ayat 56, yang memiliki arti sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Melalui ayat ini para ulama hukum membaca solawat kepada Nabi Muhammad adalah wajib bagi setiap orang mukmin. Di antara kejelekan-kejelekan yang dituturkan Rasul dalam berbagai hadis bagi orang yang enggan bersolawat ketika nama beliau disebut, yang pertama adalah dijauhkan dari rahmat Allah. Yang kedua, hidungnya berdebu, maksudnya adalah ditimpa kerendahan dan kehinaan. Yang ketiga, orang yang celaka, maksudnya adalah terhalang dari kebaikan dan jatuh dari keburukan. Yang keempat, orang yang bakhil atau pelit. Yang kelima, salah masuk jalan ke surga atau tersesat. Yang keenam, orang yang kasar perangainya. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في ليلة تتزيا بالنور والإشراق جبريل جاء النبي يدعوه فوق البراق
هو النبي الأمين له الصعاب تهون وقوله قول صدق وفعله مأمون أجب نداء السماء يا سيد الأنبياء فوق البراق سريعا في رحلة الإسراء وحين تم الوصول في القدس صلى الرسول وكان خير رفيق للمصطفى جبريل صلوا على المختار يحاط بالأنوار عند الذي نرتجيه قد فاز بالأسرار قد عاد يحمل فرضا 5 من الصلوات ويملأ الأرض خيرا فيضا من البركات وعاد فوق البراق من فوق 7 طباق وعاد فوق البراق من فوق 7 طباق يدعو لمن صدقوه بالفوز يوم التلاها